Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya banggakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel SHMH pada video yang ke-215. Channel SHMH adalah yang membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari 2026 dan menurut saya satu-satunya channel yang membahas KUHP baru ini pasal demi pasal. Pada video yang ke-215 ini kita akan membahas pasal 419 dan pasal 420 KUHP baru. Namun demikian, sebelum saya membahas terkait pasal 419 dan pasal 420 KUHP baru yang mengatur tentang memudahkan percabulan dan persetubuhan, saya akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Kita semua selaku orang tua pada era saat ini pasti mengenal tentang media sosial. Hampir rata-rata lah, bisa dikatakan semualah sudah mengenal kan. Mau di pelosok pun itu juga HP-nya sudah connect dengan internet sehingga pasti paham dengan media sosial. Yang ingin saya sampaikan bahwa ada bahasa saya fenomena ya. Ada fenomena di media sosial, bisa di TikTok, bisa di Short, bisa di YouTube atau di Instagram. Mungkin ada juga di media sosial yang lain di mana anak-anak kita, khususnya ini yang cewek-cewek ya, anak-anak cewek itu yang berusia SMP, berusia SMA itu kan. Bahkan tidak jarang yang menggunakan baju seragam sekolahnya untuk menunjukkan bahwa masih SMA atau masih SMP itu sudah mulai berlenggak-lenggok gitu ya, pamer itu kan. Mungkin dadanya ukurannya sekian dipamerkan, tersolek seperti ini kan gitu. Dandanannya gitu kan, make up-nya, walaupun kalau menurut saya ya gimana ya, make up-nya itu seperti mak-mak sosialita itu kan. Kemudian setelah lenggak-lenggok pamer-pamer itu juga ada fenomena anak-anak itu memamerkan barang-barang yang harganya menurut saya sangat fantastis ya kalau dimiliki oleh anak-anak sekolah SMA, SMP. HP-nya yang harganya puluhan juta gitu kan. Pamerkan begini. Kemudian hubungannya dia memamerkan kemolekan, memamerkan kecantikan, dan selanjutnya memamerkan barang-barang mungkin baju atau tas atau HP khususnya yang bermerek-merek harganya puluhan juta. Saya kadang berpikir seperti ini, apakah mungkin ya orang yang, mohon maaf ya, memiliki anak SMP atau SMA sudah membelikan HP harganya puluhan juta itu kan. Melihat rata-rata kan tidak semua dari kita itu miliarder atau triliun, memiliki harta yang triliunan rupiah, banyaknya kan. Andaikan ada yang miliarder, saya pikir juga kalau dalam posisi yang normal itu saya pikir akan tidak semudah itulah membelikan HP-HP yang puluhan juta itu. Kemudian suatu ketika saya membaca di Short itu seperti ini. Yang dirilis iPhone yang penuh hotel-hotel. Yang dirilis iPhone baru yang penuh hotel-hotel. Akhirnya saya mengkaitkan ini kan. Akhirnya pikiran saya cerdas juga ini yang membuat
video di short itu, di short atau di media sosial lah intinya. Apakah karena anak-anak terkait dengan kemolekan si anak, kecantikan si anak, kebiasaan memamer-mamerkan itu, akhirnya untuk dihadiahi atau diiming-imingi atau meminta iPhone yang merek terbaru dan harganya mahal, rela melakukan sesuatu di hotel itu kan. Pikirannya kan akhirnya ke situ saya itu. Jadi kalau dikaitkan nyambung juga ini si video di short yang dirilis iPhone terbaru yang penuh hotel, ya maksudnya kamar hotelnya penuh gitu kan. Kemudian apakah orang tuanya itu tidak pernah memperhatikan barang-barang yang dibawa oleh anaknya? Maksud saya seperti ini. Orang tua tidak membelikan HP harga puluhan juta. Si anak itu punya HP harganya puluhan juta. Apa tidak ada kecurigaan? Atau malah zaman sekarang malah kebalik. Wah, anak saya udah mandiri nih, SMP, SMA udah mandiri, cari uang sendiri. Kerja di hotel gitu. Waduh, kalau sampai orang tuanya berpikiran seperti itu, aduh, kacau nih dunia. Tapi saya pikir pasti akan lebih banyak yang mencurigai loh, dari mana ini anak ini pinjem temen bagaimana. Waduh, saya pikir tidak mungkin lah kalau pinjem kok lama sekali kan. HP itu termasuk sesuatu hal yang menurut saya privasi juga, gak mungkin kan kalau dipinjem-pinjemkan. Hadiah apa, ya paling tidak saya memberikan nasihat untuk diri saya sendiri dan kepada pemirsa SHMH orang tua untuk lebih memperhatikan anak. Mengapa saya mengambil ilustrasi atau menyampaikan hal-hal di atas tadi terkait anak yang berlenggak-lenggok, berdandan kayak emak-emak sosialita, memamerkan ukurannya, juga memamerkan HP-nya yang harganya puluhan juta, serta ada video shot yang cerdas, yang dirilis iPhone terbaru, yang penuh hotel-hotel. Jadi begini, karena itu mengkait dengan pasal 419 dan pasal 420 KUHP baru, yaitu memudahkan percabulan dan persetubuhan. Pasal 419 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang patut diketahui atau patut diduga anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Bahwa pasal ini adalah mengatur setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan seseorang melakukan persetubuhan atau pencabulan dengan anak. Bahasa secara ekstrim ini adalah mucikari atau germo. Menghukum orang-orang yang sebagai mucikari atau germo, sedangkan yang dipasarkan adalah masih anak-anak. Dalam pasal 419 ini tidak mengatur apakah anak itu harus perempuan ataukah anak itu harus laki-laki. Jadi bisa anak perempuan, bisa jadi anak laki-laki. Yang penting adalah patut diduga itu masih anak atau memang diketahui betul bahwa itu masih anak-anak. Anak-anak adalah orang yang berumur belum sampai 18 tahun. Sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak atau Undang-Undang Peradilan Anak. Ancamannya adalah 7 tahun. Nah, mengkait dengan hal-hal sebagaimana yang saya terangkan di depan, jangan sampai anak-anak kita, apalagi anak-anak perempuan kita, anak-anak gadis kita, karena terpengaruh dengan situasi lingkungan luar, teman-temannya punya barang HP yang bagus dan sebagainya, akhirnya mencari mucikari untuk dipasarkan. Yang akhirnya dilakukanlah persetubuhan. Yang dirilis iPhone terbaru yang penuh kamar-kamar hotel. Walaupun dalam hal ini tidak menghukum si anak, dalam hal ini adalah menghukum mucikari atau germonya yang menawarkan anak yaitu 7 tahun, namun saya pikir tidak ada salahnya saya menyampaikan agar kita lebih hati-hati terhadap hal-hal atau fenomena tentang ini.
Ayat 2, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pidananya 2 tahun lebih tinggi dari yang pertama, jadi kalau yang pertama germo atau mucikarinya adalah orang lain, nggak ada hubungan keluarga. Namun untuk yang diatur pada pasal 419 ayat 2 ini adalah mucikarinya atau germonya atau yang menawarkan justru orang tuanya sendiri. Baik orang tua terhadap anak kandung, orang tua terhadap anak angkat, orang tua terhadap anak tiri. Ditambah lagi orang-orang yang diserai untuk mengasuhnya. Bisa jadi ini keluarga, bisa jadi ini semacam pengurus panti asuhan katakanlah. Malah orang-orang yang semestinya diberi, malah yang menjual, malah yang menjadi mucikari, malah menjadi germo terselubung. Anak panti asuhan, cewek, ini malah mempromosikan saya punya anak-anak asuh ada 15, ini dijualin, wah, ditawar-tawarkan, kan? Ini ancaman hukumannya 9 tahun. Kalau orang tua sendiri, anak angkat, anak asuh, anak angkat, anak kandung, anak tiri, 9 tahun. Atau mungkin bukan orang tuanya, bukan petugas panti asuhan, kemudian kerabatnya yang ada di kota dari kampung dikirim ke kota untuk bisa sekolah atau malah dipasarkan untuk, bahasa saya secara ekstrim berbicara percabulan dan persetubuhan itu bisa disebut dengan pelacuran. Malah dijual untuk dilacurkan. Atau juga mungkin ini panti-panti pijet ya. Tapi nanti panti pijet itu atau panti pijet plus itu ada pasal yang tersendiri. Kemudian itu adalah yang mengatur atau korbannya adalah anak-anak. Ancaman hukumannya ayat 1 7 tahun, ayat 2 9 tahun. Kemudian pasal 420 KUHP baru, setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Ini yang dipasarkan sudah dewasa. Yang dipasarkan sudah dewasa, misalnya ada kelompok orang-orang cantik dewasa itu, ini germonya 1. Germo itu bebas, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa tua, bisa muda, pasarkan. Seperti yang belum lama ini kecelakaan itu kan dipasarkan. Saya sempat melihat IG-nya pada saat turun di Bali gitu kan. Ini terbang ke Bali. Ya, nggak taunya dalam posisi yang sedang perjalanan untuk masuk ke sebuah hotel karena dipasarkan ini kan. Nah, akhirnya tertangkap juga. Akhirnya masuk. Mucikarinya yang masuk, yang cowok ini kan. Itu kalau yang 420 itu adalah orang dewasa yang dipasarkan baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau laki-laki ya mungkin katakanlah sebut saja itu gigolo, atau yang perempuan ya bisa jadilah secara ekstrim disebut memang pekerjaannya memang melacurkan diri. Namun ini yang dihukum adalah bukan laki-laki atau bukan pelacurnya atau germonya, tapi bukan laki-laki atau bukan gigolonya atau pelacurnya yang di sini, tapi yang dihukum adalah germonya atau mucikarinya. Hukumannya adalah 2 tahun penjara. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-215 ini. Apabila ada salah, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekali lagi saya memberikan nasihat untuk diri saya sendiri dan rekan-rekan pemirsa SHMK, khususnya orang tua yang memiliki anak-anak baik laki atau perempuan. Jangan sampai karena untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan karena pengaruh lingkungan, HP yang puluhan juta, buat juta yang mereknya dan harganya mahal-mahal itu, yang branded itu akhirnya terjerumus ikut kepada mami-mami atau papi-papi untuk disalurkan dan dijual, yang akhirnya adalah masuk ke dunia percabulan dan persetubuhan atau yang bisa disebut secara ekstrim, mohon maaf sekali lagi, pelacuran. Salam SHMK, Sinah Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.